Yang Caturatna Guru Buddha Dharma dan Sangha, Om Guru Liensen Sidihom, saudara-saudara Dharma yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. Saudara-saudara, pernahkah Anda membayangi fenomena alam neraka itu seperti apa? Sesungguhnya di alam fana tempat kita berpijak pun sudah memperlihatkan beberapa fenomena yang tidak beda jauh dengan alam neraka. Yang Mulia Dharma Raja Linsem pernah berkata, pasien yang terpaksa mengalami pembedahan atau amputasi anggota tubuh, bukankah semua ini mirip dengan siksaan neraka? Seiring dengan majunya teknologi, kecepatan kendaraan pun semakin tinggi, apalagi ditunjang dengan adanya jalan tol di mana-mana. Dari sisi positif, tentu sangat menghemat waktu. Namun begitu karma buruk sudah matang, sedikit saja lengah, tabrakan pun tak terhindarkan. Akibatnya sangat fatal dan fenomena alam neraka yang mengerikan segera tampak di depan mata. Saudara-saudara, 4 elemen alam yang paling dasar, yang hadir seiring keberadaan alam semesta. Apa itu? Tanah, air, api, dan udara. 4 elemen ini semuanya sahabat manusia. Tanpa mereka, takkan ada tanda kehidupan. Namun kehadiran mereka yang melebihi kapasitas, akibatnya segera berubah menjadi fatal. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang elemen api yang menurut kepercayaan tradisional disebut sebagai elemen maskulin. Api yang muncul tanpa diundang sudah jelas merupakan petaka. Apakah benar kemunculannya tanpa sebab? Secara kasat mata memang iya. Biasanya kita salahkan faktor kelengahan. Namun kalau ditelusuri, yang jadi dalangnya adalah faktor karma. Lantas apakah dapat kita antisipasi dengan sebuah upaya? Tentu. Masih ingat kisah Langit Mahatau pada edisi 27 tentang taat sila? Berhati mulia. Ya, orang yang berhati mulia pada dasarnya akan dilindungi oleh Dewa Pelindung. Selain itu, apalagi? Tobat. Saudara-saudara, tahun 2020 ini memang tahun yang memprihatinkan. Sebentar lagi tahun 2020 akan berakhir. Kita umat Wihara Wajra Bumi Nusantara atau VVBN patut bersyukur selama masa pandemi ini telah 3 kali menggelar upacara pertobatan Kaisar Liang yang disiar lewat aplikasi YouTube online. Yang terakhir kali pada bulan kemarin bahkan sempat diikuti secara jarak jauh oleh para umat Cenfocung di Kampung Rukti Harjo, Kecamatan Seputiraman, Kabupaten Lampung Tengah. Berikut ini mari kita dengarkan kesan pesan dari Pandita Lokapalasaraya Ibu Angels usai 1 minggu bersama umat setempat mengikuti upacara pertobatan Kaisar Liang. Sembah sujud kepada Mahamula Acarya Liensen, para Buddha, Bodhisattva, dan para pelindung Dharma. Namo Buddhaya. Saya Pandita Engles dari Wihara Wajra Bumi Balaputra, Kampung Rukti Harjo, Kabupaten Lampung Tengah. Saya berterima kasih kepada Acarya Selin Fei yang telah memimpin upacara pertobatan Kaisar Liang di Wihara Wajra Bumi Nusantara. Juga para panitia, sehingga upacara yang berlangsung 1 minggu ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga kepada Ibu Sherly Akin Sanjaya yang telah membantu pemasangan IndiHome dan Smart TV, sehingga kami meskipun berada di kampung masih bisa ikut pertobatan Kaisar Liang secara live. Sungguh luar biasa. Kami sungguh bersyukur meskipun daring, tetapi tetap dapat kami ikuti dengan hikmat seperti mengikuti secara langsung. Hal ini juga memberi kesempatan bagi para umat yang belum pernah mengikuti atau belum mengenal upacara pertobatan Kaisar Liang. Semoga dengan upacara ini kami selalu terberkahi. Selama mengikuti pertobatan ini, banyak hal yang dirasakan. Terkadang seperti rasanya ingin menangis sendiri tanpa sebab.
dan juga terkadang rasanya senang sekali. Semoga kegiatan seperti ini dapat diadakan kembali sehingga umat-umat di desa yang belum memiliki kesempatan mengikuti pertobatan kali ini dapat mengikuti di lain kesempatan. Om Mani Padme Hum. Saudara-saudara, pada bab ketiga kitab Pertobatan Kaisal yang sempat 2 kali membahas tentang siksaan api neraka. Mari kita bersama-sama merapal salah satu ayat sebagai berikut. 今日道场同业大众众家心里是地定心向菩萨拜佛言世尊复有众生在火尘中当为其心是门虽开导致是彼东西四周不能得出为火烧尽可罪所致火焰一千40焚烧3次7次必是火爆几次是诸众生将为20一世因缘故火是罪。 Dikisahkan bahwa suatu ketika di zaman dahulu seorang bodhisattva memohon petunjuk kepada Sang Buddha. Dosa apakah yang telah menyebabkan seseorang terperangkap di dalam tempat yang disambar api? Padahal ada pintu jalan keluar, tetapi karena panik tak ditemui oleh orang tersebut sehingga yang bersangkutan terbakar hidup-hidup sampai mati. Sang Buddha menjawab, pada kelahiran sebelumnya, orang tersebut pernah membakar hutan. Sehingga menyebabkan banyak makhluk hewan yang mati kebakaran. Dosa inilah yang membuahkan karma yang menyebabkan dirinya mati kebakaran. Saudara-saudara, saya yakin kita semua pernah melihat atau mendengar peristiwa kebakaran yang mengenaskan. Yang terjadi dalam waktu yang amat singkat dan selalu di luar dugaan. Memang sangat menyedihkan. Beberapa tahun yang lalu, seorang saudara yang seumur di atas saya, diajak oleh seorang teman yang bisnisnya jual beli mobil mewah second, datang ke Jakarta untuk membeli mobil mewah yang second. Suatu muda saudara saya inilah yang hadir selaku orang tua saya pada acara wisuda SMA saya. Ya, hubungannya sangat cukup dekat. Setelah saya pindah di Jakarta, dia masih menetap di Sumatera Utara. Ada satu kebiasaan pada diri sebagian warga Sumatera Utara, yaitu suka memiliki mobil berplat polisi B atau DKI. Mereka berdua datang ke Jakarta. Setelah mendapatkan mobil yang diincar, mereka pulang dengan mengendarai mobil lewat jalan darat. Ketika tiba di kota Palembang, mereka sempat menginap 1 malam untuk lepas lelah. Di petang hari,
teman ini yang hobi karaoke mengajak saudara saya pergi ke salah satu gedung karaoke. Gedung karaoke yang mereka datangi bertingkat 5. Mereka berdua diantar ke sebuah lift di lantai dasar. Setelah tiba di lantai 2, terkesan jalannya berliku-liku, cahayanya redup. Banyak pintu kamar. Sesekali terdengar suara karaoke yang memekik kalau ada pelayan yang keluar masuk kamar untuk antar minuman pesanan tamu. Mereka ditempatkan di salah satu kamar karaoke di lantai 2. Kira-kira 1 jam kemudian, saudara saya yang dasarnya memang tidak hobi karaoke, tiba-tiba merasakan suhu udara di kamar agak tinggi, agak panas. Dikira AC-nya bermasalah. Dia coba call ke resepsionis, tak bisa dihubungi. Dia coba membuka pintu kamar. Ya ampun, asap tebal langsung menyerbu ke dalam kamar. Berikut hawa yang cukup panas. Dan di sepanjang lorong lantai 2 terdengar suara panik serta langkah kaki yang tidak karuan. Saat itulah mereka sadar. Dan lampu segera mati, segera padam. Lift sudah tidak berfungsi. Tak seorang pun paham di mana letak posisi tangga. Tiba-tiba ada sebagian tamu naik dari lantai 1. Ternyata lantai 1 lebih parah. Kiranya api berasal dari lantai 1. Mereka segera menemukan tangga yang menuju lantai 3. Saat menaiki tangga, tamu dari lantai 3 yang mulai terasa kepanasan coba turun ke lantai bawah, yaitu lantai 2. Tak bisa, di bawah lebih panas dan kepulan asap membuat orang susah bernapas, sehingga semuanya sepakat naik ke lantai 3. Setiba di lantai 3, lorong yang sempit dan gelap itu pun mulai terasa sangat panas dan penuh kepulan asap. Tak ada pilihan lain. Seseorang menemukan tangga menuju ke lantai 4. Itu lantai terakhir. Tidak ada kamar, cukup lapang, banyak jendela, udara masih segar. Namun semua jendela dilapisi jeruji anti maling. Terdengar suara sirene pemadam kebakaran semakin mendekat. Saudara saya sempat dengan HP menelepon istrinya untuk melaporkan situasi yang ia alami. Saudara-saudara, apabila terperangkap di gedung yang kebakaran dan tak mampu menelusuri jalan menuju lantai dasar, sementara pemadam kebakaran tidak mampu melenyapkan api yang cepat merambat ke atas, maka bahaya yang lebih fatal akan segera mengintai, yaitu akan terjebak di lantai tertinggi. Demikianlah yang terjadi pada peristiwa kali itu. Sebanyak hampir 50 orang terbakar habis di lantai 5. Tak disangka percakapan saudara saya dengan istrinya hari itu merupakan komunikasi terakhir dengan keluarganya. Padahal beberapa hari setelah itu, dia berencana menghadiri acara wisuda putri kesayangannya. Oh ya, akhir-akhir ini hampir setiap individu terlibat sebagai anggota grup media sosial, bahkan banyak yang sekaligus memiliki beberapa grup WA atau grup Line atau grup WeChat. Yang ingin saya katakan adalah apabila kita terima berita duka cita lewat medsos, di samping kita sampaikan salam duka cita sebagai seorang sadaka, yang paling penting adalah jangan lupa segera kirim doa untuk mendiang. Apalagi sekarang kita semua terhadang pandemi COVID. Tak mungkin melayat ke rumah duka. Caranya yang sederhana saja. Rapal mantra Mahaguru versi panjang sambil visualisasi Mahaguru memancarkan cahaya suci pada diri mendiang. Entah 7 kali atau 1 japamala atau 3 japamala, itu jauh lebih bermanfaat daripada sekadar ucap turut berduka cita atau kirim kembang ke rumah duka. Begitu pula kalau kita sedang berada dalam kendaraan di jalan raya, kalau ketemu hewan yang ditabrak mobil, ya segera rapal mantra penyeberangan Manjusri 7 kali untuk hewan yang naas tersebut. Bila ketemu mobil jenazah yang sedang lewat, segera rapal mantra Mahaguru atau nyebut Amitabha beberapa kali. Hal ini amat membantu bagi diri mendiang, sekalipun kita tidak mengenal siapa diri mendiang tersebut.
Jika sedang simak berita di TV, kebetulan muncul berita bencana alam. Dan berikut gambar videonya. Di samping kita mengelus dada menyatakan prihatin, bacalah mantra peredam bencana. Saat itu juga, hal ini selain sangat membantu bagi para korban yang sudah tewas, juga membantu turut meredakan penderitaan para korban yang masih hidup. Nah, saudara-saudara, VVBN sebulan sekali pada hari Minggu yang mendekati hari ke-18 penanggalan lunar akan mengajak Anda mengikuti pertobatan dengan kitab pertobatan Satya Buddha lewat channel YouTube. Dan sekarang marilah kita ikuti salah satu sujud tobat di bab ketiga kitab pertobatan Kaisal Yang. Namo坚强小福怀。